ini relasi. Ya. Kemudian relasi yang khusus tadi ini dia memetakan setiap elemen di A dengan tepat satu elemen di B, maka ini kita sebut sebagai fungsi. Ini jadi relasi, ya, sembarang relasi. Jadi himpunan cross product itu yang paling besar, himpunan semestanya. Kemudian relasi merupakan subset pada himpunan A cross B. Nah, fungsi ini juga merupakan subset pada relasi. Jadi setiap fungsi pasti relasi, tapi tidak setiap relasi merupakan fungsi. Ya. Setiap relasi, ya, setiap relasi ini pasti merupakan A cross B, jadi anggota dari A cross B. Oke, kita fungsi. Jadi kalau kita punya A di sini, A, kemudian di sini ada himpunan B, begitu, ya. Kemudian kita kaitkan dengan suatu pemetaan, ya, suatu aturan pemetaan, maka F itu akan memetakan setiap elemen di A dengan tepat satu elemen di B, ya, tepat satu. Jadi yang ke arah kanan itu harus hanya satu, ya, nggak boleh ada dua. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada 1, 2, 3, kemudian di sini ada X, Y, itu, maka, nah, semua ini harus punya kawan di sini. Ya, kawannya hanya satu. Nggak boleh gini. Ya, ini nggak boleh. Jadi kawannya hanya satu. Nggak boleh. Jadi kalau dua, misalkan ya, nanti coba. Ya, tiga, ya. Mengatakan setiap elemen di A dengan tepat satu elemen di B. Ya, sehingga kalau misalkan untuk suatu fungsi, ya, jadi fungsi dari A ke B, jadi suatu aturan, ya. Jadi ini adalah merupakan suatu aturan, ya, pemetaan, dan dia merupakan suatu subset juga tak kosong pada relasi juga, subset tak kosong pada A cross B juga, tetapi dengan catatan bahwa semua elemen di A itu harus bisa disebutkan semua, tetapi hanya disebutkan satu kali. Ya, jadi kalau misalkan tadi kalau ini, ya, kalau himpunan, ya, isinya adalah X, ya, di sini, kemudian lalu kita kecilkan aja, oke, di sini, lalu 2X, ya, lagi, ya, 3X dan 3Y. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau relasi tadi, yang pokok penting salah satu ada di sini, ada gitu, maka jadi relasi, misalkan kalau relasi tadi himpunan yang isinya hanya 2X saja, nggak masalah, gitu ya, ini satu gitu. Tapi ini tidak menjadi fungsi, ya, jadi tidak bisa menjadi fungsi. Nah, kalau fungsi, ya, maka kalau kondisi seperti ini, kira-kira fungsinya ini punya berapa elemen? Ada berapa? Berapa elemen? Tepat berapa elemen? Tiga. Berapa? 3. Iya. Kenapa? Karena anggota di A itu ada 3. Ya, sehingga ini anggotanya, ya, bisa 1X. Nah, karena 1 sudah disebut, 1 nggak boleh disebut lagi. Kita harus menyebutkan 2. Ya, katakanlah 2 Y. Ini seperti itu. Ya. Kemudian kalau di sini 2 ke X juga, ya, 2 ke X. Ya. 2 ke X, kemudian 3 ke Y. Ya. Seperti itu. Jadi artinya kalau kita mau membangun sebuah fungsi, ciri khasnya adalah bahwa semua elemen di A, ya, di daerah asal itu maka akan
tersebut semua, tapi mereka hanya disebut satu kali, nggak boleh dua kali, gitu ya. Sehingga tepat dia akan memiliki 3 elemen, ya, 3 garis, ya, seperti ini. Jadi dia akan memiliki 3 koneksi seperti ini. Oke, ya, sehingga kita lihat di sini kalau yang namanya fungsi nanti ada kalau misalkan tambah lagi ya, di sini ada set katakanlah gitu ya, supaya nanti akan lebih mudah untuk mengidentifikasi. Maka ada yang disebut sebagai ya, istilah-istilahnya adalah domain. Domain ini sama dengan daerah asal. daerah asal. Jadi semua lingkungan A. Kemudian ada kodomain. Kodomain ini bahasa Indonesianya Daerah lawan. Daerah lawan. Itu adalah B. Kemudian ada ring. Daerah hasil. Daerah hasil yang merupakan subset dari daerah lawan. Ini adalah hasil, isinya hanya X dan Y yang merupakan subset untuk daerah lawan. Ya, ini oke, jadi seperti itu. Ya, sehingga kalau misalkan kita punya ini ya FA, ya, jadi fungsi yang memetakan A ke B, ya, maka ini merupakan suatu aturan, ya, suatu aturan yang memetakan setiap X elemen B, ya, dengan tepat satu, ya, dengan tepat satu elemen, katakanlah elemen X aksen, X elemen A, daerah lawan, daerah asal, dengan X aksen yang elemen IB sedemikian hingga Fx itu sama dengan X. Begitu, ya, ini sehingga dengan demikian hanya satu panah aja yang keluar dari setiap elemen. Ini. Nah, fungsi itu kemudian dengan demikian fungsi nanti akan ada yang namanya fungsi ya satu-satu, kemudian fungsi onto, kemudian ada fungsi korespondensi satu-satu. Ya, jadi macam-macam fungsi, ya, jadi jenis fungsi, ya, jadi fungsi jenisnya. Ya. Maka yang pertama ini adalah fungsi yang satu-satu. Ya. Satu-satu itu artinya apa? Jadi, kalau yang ini tadi, nah ini bukan fungsi satu-satu, ini karena apa? Ke kanan satu, tapi ke kirinya dua. Ya. X punya dua manis. Yang namanya satu-satu ya berarti ke kanan satu, ke kiri juga satu. Ya, sehingga dengan demikian kalau yang fungsi yang satu-satu, misalkan kalau AB, ya maka di sini kalau 1, 2, 3, sini ada A, B, C, D, E misalkan, ya, atau D saja. Ya, kalau satu-satu ya ini satu, nah ini satu ke kanan, ya maka A tidak boleh punya pasangan lagi, ya, tidak boleh pasangan lagi, dia harus setia. Oke, 2 ke C misalkan. Ya, kalau C sudah dilamar oleh 2, maka C tidak boleh ke lain lagi. Ya, nah kemudian 3 ke D boleh. Nah, sudah. Ini adalah satu-satu. Oke, satu-satu, jadi ke kanan satu, ke kiri satu. Jadi sehingga dengan demikian kalau di fungsi tadi, jadi memetakan fungsi tadi, ini aturannya, implikasinya adalah untuk setiap X dan Y elemen di A, jika X sama dengan Y, maka berimplikasi F sama dengan F. Ini, jadi ini kalau kita mau membuktikan secara aljabar, ya, jadi
implikasinya adalah ini. Jika X sama dengan Y, maka fungsinya ini. Jadi seperti ini. 1 sama dengan 1. Ini, ya, maka fungsinya hanya 1. Ya. Nih, kemudian, nah, ini di sini juga 1, ini ke kanan hanya 1. Ya, nggak ada 1 kemana, nggak ada. Ya, jadi fungsinya hanya 1. Jadi kalau elemennya sama, maka hasil pemetaannya ini akan sama. Nggak pernah ada yang beda. Berbeda kalau nanti 1 ke Y juga, maka nanti hasil pemetaannya bisa berbeda, nggak boleh. Ya, jadi di sini sama, maka yang di kanan juga sama. Ini adalah apa namanya, implikasi dari sebuah fungsi. Nah, kalau yang fungsi yang satu-satu ini merupakan suatu converse, ya, converse dari ini. Jadi kalau misalkan kita buktikan, ya, jadi sehingga untuk yang fungsi satu-satu ini nantinya adalah untuk setiap xy elemen a, ya, maka akan berlaku converse-nya, ya, jika fx, ya, jadi pertama harus fungsi dulu, ya, jika fx sama dengan fy, maka x ini sama dengan, jadi kebalikan, jadi implikasi sebaliknya, ya, ini. Jadi ini kalau ini yang untuk satu-satu. Jadi ini untuk menunjukkan ini kalau fungsi, ya. Jadi kalau sudah fungsi, ya, maka kemudian untuk satu-satunya tinggal ini. Ini adalah fungsi yang satu-satu. Jadi, nah seperti ini. Kalau di fx dan fy-nya sama, maka nanti ini juga sangat sama. Jadi ini menunjukkan bahwa ke kiri ini juga hanya harus 1, nggak boleh 2. Ya, kalau sini tadi, nah ini F1 dan F2, nah kalau ini bukan satu-satu, karena apa? Di sini dinyatakan ini F1 sama dengan F2, tetapi jelas 1 tidak sama dengan 2. Ya, ini. Jadi sehingga dengan demikian kalau yang satu-satu mesti harus memenuhi implikasi ini. Jadi kalau Fx sama dengan Fy, maka X ini akan sama dengan itu. Ini yang satu-satu. Lalu yang untuk, ya. Nah, oke. Tapi satu-satu tadi, satu-satu tadi istilah lainnya adalah fungsi yang injektif. Oke, kemudian yang kedua itu adalah fungsi yang untuk, atau dengan kata lain adalah fungsi yang surjektif. Seperti ini, ya, contoh ini tadi, ya, di sini. Oke. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan Z-nya dihilangkan, ya, maka kalau seperti ini adalah, ini bukan fungsi yang satu-satu, tetapi dia adalah fungsi yang untuk. Artinya apa? Semua elemen di B ini habis digunakan sebagai kawan untuk elemen-elemen di A. Ya, sehingga dengan demikian ini fungsi surjektif. Ya, ini fungsi surjektif. Ya, jadi sehingga kalau misalkan di sini 1, 2, 3, ya, maka surjektif bukan xy. Oke, xy ini satu sini, ini satu sini, ini satu sini. Nah, karena daerah lawan sama dengan daerah hasil, maka fungsi ini kita sebut sebagai untuk. Ya, jadi dengan demikian, kalau fungsi untuk berarti untuk setiap x aksen atau setiap x elemen B ini ada setiap y, ya, jadi setiap y elemen B ada x elemen A, sedemikian hingga fx itu akan ke y. Ya, ya. Jadi ini untuk yang pengertian dari surjektif. Oke, kemudian kalau fungsi tadi memenuhi satu-satu untuk atau injektif atau surjektif, maka fungsi tadi kita sebut sebagai
korespondensi satu-satu. Ya, korespondensi. Ini adalah fungsi untuk dan sekaligus fungsi satu-satu dan untuk. Ya, jadi akan jadi korespondensi satu atau kita sebut sebagai fungsi yang bijektif. Sehingga dengan demikian, ya, kalau di dalam himpunan yang berhingga, maka banyak elemennya juga harus sama. Jadi, seperti ini. Inilah korespondensi yang satu besar. Ini, jadi sehingga kalau untuk himpunan yang berhingga, maka kalau yang satu-satu, ini memiliki konsekuensi, ya. Jadi kalau satu-satu ini konsekuensinya adalah ordo dari A, ya. Jadi untuk yang berhingga, ya, ordo dari A itu akan kurang dari sama dengan ordo B. Ini supaya satu-satu. Oke, kemudian sementara ini kalau ini bilangan kardinal dari A ini supaya untuk harus lebih besar sama dengan. Oke, nah sementara untuk bijektif bilangan kardinal dari A itu harus sama dengan bilangan kardinal dari B. Oke, itu ya ini. Baik, itu mengenai fungsi, ya, saya kira ini sudah tinggal mengulang saja, ini tidak asing bagi Anda, ini sehingga kita sudah menyelesaikan itu aja. Baik, mungkin dari sini ada sesuatu yang perlu dibahas lebih lanjut, silakan. Saya kira semua terminologi, semua konsep ini sudah Anda dapatkan juga Anda kenal di SMP, SMA. Ini cuma tadi kita perlu ada penekanan sedikit tentang adanya relasi ekvivalensi dan juga ada partisi, kemudian bagaimana implikasi yang dibentuk oleh sebuah fungsi, ya. Jadi fungsi satu-satu, fungsi untuk, fungsi satu-satu, dan kemudian dikaitkan juga dengan bilangan kardinal. Ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk hari ini sudah mau hujan. Saya harus segera pulang supaya tidak kehujanan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya akhiri untuk sesi ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Selamat siang, Bapak.